TOEFL series. Dengan cara ini saya mendapatkan nilai skor TOEFL 467 menjadi 593. Skill pertama, a subject and a verb. Skill pertama adalah pastikan bahwa objek itu kalimat memiliki minimal satu subjek dan minimal satu verb. Nah, contoh kita buat kalimat sederhana. Misal ya, misal ada kalimat I go to school. Kalimat ini sederhana, tapi kalimat ini juga benar. Kenapa bisa benar? Karena di kalimat ini sudah memiliki satu subjek, yaitu I sebagai subjek, dan satu verb, yaitu verbnya adalah go. Nah, ini walaupun sederhana adalah contoh yang benar. Dan misalnya contoh yang lain ya. Contoh yang lain ada kalimat, misalnya saya tulis di sini saya ganti warnanya. I going to school. Ini contoh yang salah. Kenapa bisa salah? Karena kalimat ini punya satu subjek. Subjeknya itu adalah I, tapi dia tidak memiliki verb. Nah, going di sini tidak bisa jadi verb. Kenapa? Karena untuk jadi verb di kalimat I going to school dia butuh to be. Nah, di sini kalau dia tidak ada to be, maka going ini tidak bisa menjadi verb, tapi dia itu present participle. Oke ya, maka di sini kalau mau lengkap harus ada am. I am going to school. Maka di sini bukan verb, maka kalimat ini salah. Oke, di sini sudah ada contoh example 1. Kalimatnya adalah titik-titik was back up 4 miles on the freeway. Cara menjawabnya adalah kita harus pilih dari opsi yang ada A, B, C atau D, mana yang sesuai untuk titik-titik di atas ini. Caranya adalah seperti yang tadi saya katakan, tentukan subjek dan verb dari kalimat. Subjek dan verbnya saja, objek, adverb itu abaikan saja, karena soal-soal pertama di TOEFL yang ditanyakan adalah subjek dan verb. Objek, adverb itu umumnya adalah pengecoh. Oke, sekarang kita tentukan mana subjek dan verb dari kalimat yang ada di soal. Nah, di sini subjeknya belum ada. Inilah yang harus kita isi, subjek. Lalu verbnya, nah ini verbnya nih, was back up. Nah, sekarang kita pilih dari A, B, C, dan D mana yang merupakan subjek dari kalimat tersebut. Pertama kita pilih yang yesterday. Yesterday dari artinya saja sudah tahu bahwa itu bukan subjek ya, itu adverb keterangan waktu yang otomatis tertolak. Lalu yang B, in the morning. Dari arti juga tahu ini bukan subjek. Subjek itu noun, ini bukan noun, tapi ini adalah keterangan waktu, adverb, jadi ini juga otomatis salah. Lalu opsinya traffic dan cars. Traffic itu dan cars. Umumnya mahasiswa akan memilih yang ini nih, yang cars. Kenapa? Karena dia mikir subjek itu harus kata benda. Yang mendekati kata benda satu-satunya itu hanya yang D. Umumnya mereka berpikir seperti itu. Tapi kalau kita pilih yang D itu salah. Salahnya di mana? Nah, di sini cars. Cars ini ada S-nya kan? Nah, ini bentuk plural. Nah, jamak. Karena dia jamak, dia kontradiksi di was ini. Tidak bisa. Ini bentuk untuk to be untuk singular ya. Was itu to be untuk singular. Oke. Kalau untuk plural apa?
maka dia butuhnya were. Nah, maka kalau isi var salah karena dia kontradiksi dengan was. Maka pilihannya adalah traffic. Traffic ini juga bahasa Inggrisnya itu termasuk noun. Jadi terus dia ini singular nih, traffic 1, dan dia sesuai. Nah, pilihannya jadi yang benar adalah yang C. Ini yang benar. Berikutnya ada contoh 2. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, sekarang sama. Untuk menjawab soal ini kita perlu mencari tahu mana subjek kalimat dan mana verb kalimat. Ingat, subjek dan verb saja. Objek dan kata-kata yang lain itu abaikan saja, karena umumnya kata-kata tersebut adalah kata pengecoh. Di TOEFL itu sebenarnya sederhana saja. Sebenarnya soalnya itu relatif mudah kalau kita paham tentunya. Kata-katanya, kalimatnya itu biasanya panjang-panjangnya itu tuh untuk pengecoh. Jadi kita cari inti-intinya aja. Di soal-soal pertama TOEFL, inti-intinya itu adalah subjek dan verb, sisanya abaikan. Oke, kita cari mana subjek dari kalimat ini. Kalimatnya ini subjeknya adalah jelas, umumnya subjek ada di depan, pun kalau dilihat dari artinya ini memang adalah subjek, engineers. Inilah subjek dari kalimat, subjeknya ini. Oke, sekarang kita cari mana verbnya. Umumnya mahasiswa akan menjawab verbnya ada. Mana itu? Work. Nah, ini verb nih. Tapi apakah ini benar verb? Bukan. Ini bukan verb ya. Walaupun work itu artinya bekerja. Terjemahan bahasa Indonesianya bekerja, otomatis itu kata kerja. Tapi di sini bukan sebagai verb. Kenapa? Karena perhatikan persis kata sebelumnya itu ada kata work. Work ini termasuk dalam preposisi. Nah, preposisi itu persis sebelum verb itu tidak bisa ada preposisi. Analoginya gini kalau di bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah, benar itu kalimat. Tapi misalnya kalimat kedua, saya untuk pergi ke sekolah, sebelum kata bekerja, ini saya tulis saja lah, saya pergi ke sekolah. Di sini ada subjek, ini ada verb. Tapi misal kalimatnya saya ubah jadi gini, saya untuk pergi ke sekolah. Nah, kalimat ini subjek, tapi di sini jadi salah, ya kan? Di bahasa Indonesia nggak bisa gitu, saya untuk pergi ke sekolah, jadi janggal kan? Nah, begitu juga di bahasa Inggris. Nah, for ini kan artinya juga untuk tuh. Sama kan untuk, persis sebelumnya kalau ada verb itu malah tidak bisa jadi verb, kalimatnya jadi kacau. Ya. Jadi intinya di soal yang ada di contoh 2 belum ada verb, maka kalimat ini belum lengkap. Maka kita butuh verb untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. Yang bisa jadi verb itu adalah yang B, ya, yang B. Yang C, yang D, yang A itu jelas bukan verb, tapi itu adverb. Ya, next month, hopefully, necessary, adverb, keterangan. Sekarang contoh 3 masih sama. Ini ada soal, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Strateginya sama, tentukan mana subjek dan juga mana verb. Subjeknya adalah jelas, the boy itu subjeknya, ini subjek. Lalu verbnya mana? Nah, going di sini hampir bisa jadi verb, going. Ya. Going itu berarti verb plus ing, gerund itu namanya. Nah, dia bisa jadi verb kalimat jika ada apa? To be, good, pintar. Ada to be. Nah, jadi bentuk kalimatnya itu adalah present continuous. Kayak berarti kita butuh verb, butuh to be. Nah, di sini dimasukin to be nih. Ya. Lalu
mana dari A, B, C, D yang adalah to be. A itu salah ya. Kenapa bisa salah? Karena di sini ada he. Nggak bisa tuh. Kenapa? Karena sudah ada subject the boy, lalu ada he, double subject. Double subject tidak apa-apa, tapi misalnya harus ada connector kayak di bahasa Indonesia aja. Misalnya saya pergi ke sekolah. Benar kan kalimat ini? Tapi misalnya saya nulis begini, ini kalimat satu, ini kalimat satu, ini kalimat dua. Saya, kamu pergi ke sekolah. Nah, kalimat dua itu harus butuh dan, misalnya kalau mau jadi benar. Tidak apa-apa ada dua subjek, tapi dipisahkan dengan konektor, tidak langsung saya kamu gitu ya. Begitu juga di bahasa Inggris, the boy tahu-tahu langsung ada he. Nah itu salah, double subject. B pun sama, kesalahannya adalah di sini ada he karena sebelumnya sudah ada the boy. Is relaxing. Nah ini salahnya di mana? Sebelumnya ada going, lalu persis sebelumnya ada relaxing ya, double gerund. Yang mana yang benar? Yang D. Nah ini will be itu be itu termasuk to be. Oke ya, kita ingat sebentar. To be itu kan bentuk waktu, ada present, To be present apa saja? Ada am, ada is, ada are. Nah, ada to be bentuk past, apa saja? Was dan were. Okay. Ada bentuk future. To be future apa? Ya be, will be. Nah itu. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Sekarang kita latihan exercise 1. Perintahnya adalah underline the subject once. Kasih tanda garis bawah sekali untuk subjek, dan verbs twice kata kerja 2 kali pada kalimat-kalimat yang ada di bawah. Lalu cari tahu apakah kalimat tersebut benar atau salah. Jadi di kalimat itu baca, kasih garis bawah sekali untuk subjek, dan kasih garis bawah 2 kali untuk kata-kata yang termasuk verb. Lalu tulis C kalau kalimat itu benar, correct, atau I, incorrect, salah. Contoh nih di nomor 1. Di sini udah ada I sama C-nya ya. Di sini kan last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Di sini cari subjek. Apakah kalimat ini sudah ada subjeknya? Cari mana subjek. Nah, tidak ada subjek di sini. Karena tidak ada subjek, maka kita nggak ada yang harus dikasih garis bawah sekali. Lalu cari apakah ada verb. Nah, verbnya itu went, pergi. Kan last week went, atau minggu lalu pergi, nggak ada subjeknya tuh. Maka kalimat ini I. Kenapa bisa jadi I? Karena nggak ada subjek. Bisa kita kasih keterangan di sini, no subject. Lalu nomor 2 di sini adalah a schedule of the day's events can be obtained at the front text. Nah, di sini sama, cari subjek. Nah, subjeknya mana? Nah, sini ada nih schedule of the day's events ini ya, itu subjek. Atau intinya di schedule ini subjek. Lalu verbnya mana? Can be obtained. Nah, dapat ditemukan. Maka karena sudah ada subjek, sudah ada verb, tidak double subjek, tidak double verb, maka kalimat ini C.
Sekarang bagian latihan. Ada nomor 3 sampai nomor 10. Caranya sama seperti tadi. Tentukan mana subjek, mana verb, lalu beri tanda I atau C. Benar atau salah. Saya kasih contoh dulu satu, nomor 3. Di sini sama tekniknya, strateginya. Cari subjek, cari verb. Mana subjeknya? Nah, tahu dari mana itu subjek atau verb ya, kita harus tahu banyak vocab, tahu arti lah sedikit-sedikit. Mana? Ini a job. A job itu subjek. Verbnya mana? Mana verb? Nggak ada kata-kata yang menunjukkan kata kerja di sini nih. Maka nggak ada verbnya. Karena nggak ada verb, maka kalimatnya adalah I. Maka di sini saya tulis I. Oh, kenapa bisa I? Ya, karena nggak ada verb. No verb, gitu ya. Untuk 4 sampai 10 silakan diisi. Untuk jawabannya ada di kolom deskripsi. Nanti bisa dicek kalau sudah selesai berapa jumlah yang benar.